Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Kuroto Ayu. Kita akan belajar bersama tentang bekal guru penggerak, di mana beberapa modul yang harus dipelajari, mulai dari modul yang pertama yaitu tentang paradigma dan visi guru penggerak, di mana pada modul yang pertama ini terdapat beberapa subbagian. Di antaranya sub yang pertama adalah refleksi filosofis tentang pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui bersama bahwa program guru penggerak ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia untuk masa depan, yang mampu mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai tercapainya tujuan tersebut, maka program pendidikan guru penggerak ini untuk menekankan pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran yang mencakup komunitas praktek, pembelajaran sosial dan emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan perkembangan siswa, dan juga kompetensi lain dalam pengembangan diri dan sekolah. Kompetensi tersebut dituangkan ke dalam 3 paket modul, yaitu diantaranya paradigma dan visi penggerak, kemudian praktek pembelajaran yang berpihak pada siswa, kemudian pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Keseluruhan pengalaman belajar dari guru penggerak nanti akan diramu dalam siklus merdeka, di mana merdeka itu singkatan dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konstektual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir, aksi nyata. Pada submodul yang pertama ini, kita akan membahas lebih mendalam tentang konsep pemikiran-pemikiran dari filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan penerapan pendidikan abad ke-21 pada konteks lokal budaya di tempat asal, serta bersikap reflektif kritis terhadap pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Sedangkan dalam kurikulum 2013, siswa didorong agar mampu melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan yang telah diperoleh setelah menerima materi pelajaran. Hal ini tentunya sangat relevan dengan tujuan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu membentuk manusia merdeka, manusia yang tidak tergantung dengan orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah yang pertama, unsur peserta didik. Peserta didik ataupun siswa adalah pribadi yang memiliki cipta, rasa, dan karsa yang mengerti dan menyadari akan keberadaan dirinya, yang dapat mengatur, menentukan, dan menguasai dirinya, memiliki budi dan kehendak, memiliki dorongan untuk mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Kemudian unsur yang kedua adalah pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk memberikan beberapa pedoman dalam menciptakan kultur positif dari seorang pendidik. Semboyan trilogi pendidikan memiliki arti yang melibatkan seluruh perilaku pendidikan, yaitu guru maupun peserta didik. Di antaranya adalah Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Kemudian Ing Madya Mangunkarso, pada saat di antara peserta didik, guru harus memberikan ataupun menciptakan prakarsa dan ide. Kemudian Ing Ngarso Sungtulodo, berarti ketika guru berada di depan, maka seorang guru harus berikan teladan ataupun contoh dengan tindakan yang baik. Kemudian unsur yang ketiga adalah tujuan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Tujuan belajar pendidikan kita adalah pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena kita ketahui menurut Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka merupakan manusia yang merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Kemudian unsur yang keempat adalah asas belajar. Konsep belajar diusung oleh Ki Hajar Dewantara memiliki 5 asas, antara lain asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Berdasarkan kelima asas tersebut disimpulkan bahwa belajar menurut Ki Hajar Dewantara harus dilandasi dengan kemampuan pribadi, sesuai dengan kodrat, dan tidak bertentangan dengan budaya, toleransi, dan juga menjaga hak-hak orang lain. Kemudian unsur yang kelima adalah metode belajar. Metode belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara adalah metode Among. Among memiliki makna menjaga kelangsungan hidup batin peserta didik tersebut dengan mendampingi dan mengarahkan. Jadi bukan hanya membiarkan perkembangan batin peserta didik, namun juga menjaga agar keadaan batin peserta didik tetap dalam keadaan baik. Dapat disimpulkan bahwa konsep belajar yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yaitu konsep belajar yang memerdekakan peserta didik, yaitu sifat bawaan peserta didik berupa cipta, rasa, karsa itu yang dikembangkan. Kemudian metode yang digunakan adalah metode Among yang memiliki arti menjaga, mendidik, dan membina berdasarkan kasih sayang. Lingkungan belajar harus saling terkait antara lembaga pendidikan di dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kemudian tentang pembelajaran abad 21 yang berfokus pada student center dengan tujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan berpikir, di antaranya berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi, kreatif, dan literasi informasi. Demikian sharing bersama tentang program Guru Penggerak di modul yang pertama, sub yang pertama. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.